Bab 1836, Cara Lain. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei tidak pernah percaya bahwa esensi duri pakis bintang muncul secara acak, jadi dia akan mengingat dengan kuat penampilan dan karakteristik duri pakis bintang setiap kali dia menggunakan formasi untuk membakar duri pakis bintang. Begitu sari duri pakis bintang muncul, dia bisa langsung membandingkannya. Duri pakis bintang ini seperti duri unta. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, masing-masingnya sama. Ada ratusan duri pakis bintang. Jika Anda ingin mengingat setiap detailnya, itu adalah orang biasa. Ini adalah tugas yang mustahil, bahkan otak yang paling kuat sekalipun tidak dapat melakukannya. Namun bagi seorang kultivator, terutama seorang kultivator dengan kekuatan mental yang kuat seperti Xia Ruofei, itu hanya menghabiskan sedikit lebih banyak energi, itu tidak terlalu sulit. Ketika duri pakis bintang meledak, pikiran pertama Xia Ruofei bukanlah bahwa kemajuan tugasnya selangkah lebih maju, tetapi segera mulai mengingat karakteristik rincin dari duri pakis bintang ini, dan dia baru saja mengingatnya. Semua duri pakis bintang dibandingkan. Meski jumlah sampelnya tidak terlalu banyak, Xia Ruofei yakin ia tetap bisa mengetahui apa yang spesial dari duri pakis bintang ini. Begitu ia menemukan ciri khas tersebut, Xia Ruofei dapat mengikuti gambar tersebut untuk mengetahuinya dan langsung menuju ke duri pakis bintang yang memiliki ciri tersebut, tanpa harus menggunakan metode pembentukan untuk membakarnya menjadi abu setiap kali ia bertemu dengan duri pakis bintang. Baru setelah itu saya tahu apakah itu bisa menghasilkan sari duri Starveren. Dengan cara ini, waktu akan dihemat dan efisiensi akan meningkat secara signifikan. Xia Ruofei merasa bahwa ini juga harus menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, berdasarkan kemungkinannya, dibutuhkan waktu beberapa jam untuk memanen duri pakis bintang. Setidaknya butuh puluhan jam untuk mencarinya tanpa tidur. Dimungkinkan untuk menemukan duri pakis bintang 10. Dan siapa yang bisa mengatur tugas ini jelas bukan tugas yang mustahil. Xia Ruofei belum mempertimbangkan apakah ada metode serangan yang lebih besar atau lebih cepat yang dapat meningkatkan efisiensi serangan, sehingga dapat membunuh duri Starveren sebanyak-banyaknya dari sudut lain dalam waktu yang ditentukan. Tujuan. Namun, Xia Ruofei yakin bahwa di antara para biksu di periode eliksir emas, metodenya harus dianggap lebih, yaitu, formasi api skala besar yang sebelumnya dipelajari terhadap sabuk cincin duri pakis bintang, dan jangkauannya pada dasarnya adalah batasnya, dari para biksu Golden Eliminator, tidak peduli seberapa besarnya, sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, Xia Ruofei yakin hal ini tidak mungkin terjadi. Ia lebih condong ke duri pakis bintang yang justru bisa meledak. Seharusnya memiliki ciri-ciri yang jelas atau tidak mencolok, yang berbeda dengan duri pakis bintang biasa. Hanya dengan cara inilah kecepatan diskriminasi dapat dipercepat. Oleh karena itu, sebelum Xia Ruofei menggunakan formasi untuk membakar duri pakis bintang, dia lebih suka membuang waktu beberapa detik, mengingat dengan kuat karakteristik duri pakis bintang di benaknya, dan kemudian memulai formasi. Sekarang, praktik Xia Ruofei yang tampaknya memakan waktu ini berguna. Inikah duri pakis bintang terakhir yang digunakan Xia Ruofei untuk mengelilingi formasi pembakaran sebelum istirahat? Jadi sekaranglah saat dia paling mengingatnya. Ingat saja, semua detail duri pakis bintang ini muncul di depan matanya. Berikutnya, Xia Ruofei membandingkan setiap detail dengan duri pakis bintang yang membuatnya tidak berguna. Dalam perbandingan seperti itu, Xia Ruofei benar-benar menemukan beberapa perbedaan. Ini strain pakis duri-duri yang menyembul, rimpangnya tampak lebih gelap, apalagi duri yang tumbuh di rimpangnya hampir hitam pekat di ujung durinya. Duri pakis bintang lainnya berwarna abu-abu muda. Inilah perbedaan yang paling jelas. Ada juga beberapa perbedaan halus, seperti warna daun yang sedikit berbeda coraknya, dan ukuran serta bentuk durinya tampak berbeda. Tapi ini tidak terlalu jelas. Xia Ruofei juga mengingat semuanya. Dia tidak tahu apakah ini perbedaan nyata antara dua duri pakis bintang, atau penyimpangan normal. Lagi pula, ukuran sampelnya tidak terlalu besar. Kesimpulan yang dicapai hanya dapat dijadikan acuan. Punya referensi ini saja, Xia Ruofei telah belajar banyak. Dia segera mengingat karakteristik yang diamati ini, dan kemudian berkata kepada Ling Qingsui, "Qingsui, ayo lanjutkan."
Ling Qingsui juga sangat bersemangat, mengangguk dan berkata, ayo, kita selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan tugas. Faktanya, Ling Qingsui juga sangat jelas. Pada kecepatan saat ini, apakah tidak mungkin menyelesaikan tugas itu? Tapi dia sangat percaya diri pada Xia Ruofei. Keyakinan buta ini membuatnya sama sekali tidak bisa merasakan pendekatan kegagalan saat ini. Keputusasaan dan ketidakberdayaan penuh dengan motivasi. Xia Ruofei sangat ingin memverifikasi perbedaan antara dua jenis duri pakis bintang. Apakah itu kunci untuk membedakan kedua jenis duri pakis bintang? Jadi dia tidak tinggal di sini, langsung mengendalikan pedang terbang Kushuang, dan memimpin Ling Qingsui melanjutkan ke bintang terdekat lainnya. Duri pakis. Waktu sangat ketat. Bahkan Xia Ruofei pada dasarnya dapat memastikan bahwa dia memang telah menguasai ciri-ciri menonjol dari duri pakis bintang yang dapat meledak, tetapi karena duri pakis bintang jenis ini sangat langka, dia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Pada kecepatan saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menemukan 10 Star Phantom sebelum waktu misi berakhir. Jadi, Xia Ruofei tidak berani bersantai sejenak. Setelah menerima sari duri pakis bintang, dia terbang ke duri pakis bintang terdekat dengan pedang Ling Qingsui tanpa henti. Di lantai 5 menara uji coba, jangkauan peta cermin persepsi sangat kecil. Xia Ruofei tidak dapat memahami distribusi duri pakis bintang dari situasi keseluruhan, dan bahkan lebih mustahil lagi menemukan duri pakis bintang khusus yang dapat meledak melalui peta cermin persepsi, jadi saya hanya bisa menantikan satu persatu dengan mengikuti prinsip kedekatan. Ini sedikit keberuntungan, tapi keberuntungan terkadang merupakan bagian dari kekuatan. Jika keberuntungan sangat buruk sehingga Anda tidak dapat menemukan duri pakis bintang dalam beberapa jam ke depan, Xia Ruofei akan menerima kenyataan ini, karena dia telah melakukan semua yang dia bisa secara ekstrim. Dengan 3 jam tersisa dalam waktu misi, Xia Ruofei akhirnya mendapatkan esensi duri pakis bintang ke-6. Tinggal 2 jam waktu misi, sari duri pakis bintang ke-7 sudah di tangan. Kalau begini terus, waktu saja tidak cukup. Tidak banyak Xia Ruofei yang tidak menyerah, dan masih berusaha sekuat tenaga untuk mencari. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Seringkali, dia tinggal sebentar. Setelah memastikan situasi target, dia segera melanjutkan terbang ke depan bersama Yu Jian. Kalau soal duri pakis bintang khusus, hanya perlu 2 atau 3 menit untuk menyusun formasi dan mengaktifkan formasi hingga sari duri pakis bintang terkumpul. Terbang dengan pedang yang bertahan selama beberapa jam, dan terbang dengan pedang manusia, sangatlah mahal. Untungnya, Chu Yuanzu milik Xia Ruofei juga menyimpan sejumlah besar vitalitas. Vitalitas seorang kultivator pada tahap awal Yuan Ying setidaknya beberapa kali lipat dari vitalitas Xia Ruofei saat ini. Oleh karena itu, ketika vitalitas Xia Ruofei mulai habis, peran Chu Yuanzu ini menyoroti. Justru karena keberadaan Chu Yuanzu lah Xia Ruofei selalu dapat mempertahankan penerbangan berkecepatan tinggi, dan kondisinya sendiri selalu dipertahankan pada tingkat yang sangat baik. Meskipun waktu tidak cukup, Xia Ruofei tidak pernah menyerah di tengah jalan. Selama dia tidak diteleportasi secara paksa keluar dari lantai 5 menara percobaan, dia akan terus mencarinya. 1 jam tersisa dalam waktu misi, Xia Ruofei memperoleh esensi duri pakis bintang ke-8. Karena Xia Ruofei telah menguasai karakteristik duri pakis bintang khusus yang dapat mengeluarkan esensi, dia pada dasarnya mempertahankan kecepatan menemukan duri pakis bintang selama sekitar 1 jam. Tapi kecepatan ini tidak cukup. Sekarang dia masih duri pakis bintang 2. Tapi waktunya hanya 1 jam. Xia Ruofei diam-diam mengumpulkan esensi duri Star Feren di sakunya, lalu membawa Ling Qingsui bersamanya, dan terus maju dengan pedangnya. Kapan hitungan mundur di bilah prompt tugas menunjukkan tersisa 15 menit. Xia Ruofei berhasil menemukan esensi duri pakis bintang ke-9. Dia akhirnya memajukan waktunya sedikit kali ini. Dia mengulur waktu 15 menit untuk dirinya sendiri. Namun, kali ini jelas tidak cukup. Bahkan Ling Qingsui, yang selalu percaya diri pada Xia Ruofei, memiliki mentalitas putus asa saat ini. Xia Ruofei masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah dia mendapatkan sari duri pakis bintang ke-9, dia tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Dia mengambil pedang Ling Qingsui untuk melanjutkan. 12 menit tersisa, Xia Ruofei mencari duri pakis bintang 8,
yang semuanya merupakan duri pakis bintang biasa tanpa kecuali. 10 menit lagi, Xia Ruofei mencari duri pakis bintang 8. Namun masih belum ada panen. 7 menit tersisa, Xia Ruofei mencari duri pakis bintang 9 dan masih tidak menemukan apapun. Dia sampai pada duri pakis bintang ke-10. Tetapi, ia tidak langsung mengamati ciri-ciri duri pakis bintang ini, melainkan mengamati lingkungan sekitarnya sambil berpikir. Ruofei, bagaimana kamu menghentikannya? Ling Qingsui juga tahu bahwa waktunya mendesak. Jadi ketika Xia Ruofei menghentikan Fei Jian, dia tidak bermaksud memulai lagi, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Tentu saja, Ling Qingsui juga tahu bahwa menurut temperamen Xia Ruofei, dia tidak akan pernah menyerah, dia hanya khawatir perhatian Xia Ruofei terganggu. Xia Ruofei melihat sekeliling, merenung sejenak dan kemudian berkata, Qingsui, saya pikir kita akan terus mencarinya. 6 atau 7 menit ini hanyalah setetes air dalam ember. Kecuali jika benar-benar beruntung, waktu yang singkat ini tidaklah cukup bagiku untuk menemukannya. Ini adalah jenis duri pakis bintang yang spesial, jadi, karena masih ada beberapa menit lagi, ayo kita coba keberuntungan kita. Coba keberuntunganmu. Ling Qingsui terkejut, apa yang ingin kamu lakukan? Saya mendukungmu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, sudah terlambat untuk menjelaskannya, saya akan menyiapkan formasinya dulu. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei membawa Ling Qingsui dan melompat dari Kushuang Fei Jian bersama-sama, dan menyuruh Ling Qingsui untuk memperhatikan keselamatan dan menyuruhnya untuk tidak berlarian. Kemudian, Xia Ruofei mengeluarkan bahan formasi dari ruang Lingtu dan mulai mengatur formasi. Apa yang dia keluarkan bukanlah susunan serangan api jarak kecil yang telah dia gunakan berkali-kali, tapi rangkaian serangan api area besar lainnya yang telah dia ubah sendiri. Adalah formasi yang dia gunakan untuk menangani cincin duri Starveren. Xia Ruofei baru saja menyadari bahwa waktu tidak akan cukup jika ini terus berlanjut, jadi dia berhenti. Selama beberapa detik dan menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki situasi sekitarnya terlebih dahulu. Hasilnya, Xia Ruofei menemukan bahwa sebaran duri pakis bintang masih cukup padat dalam jarak 2 km, jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya terdapat 1 atau 2 duri pakis bintang dalam jarak beberapa kilometer. Tidak banyak waktu tersisa. Bahkan jika Xia Ruofei menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dia hanya dapat melihat paling banyak 40 atau 50 duri pakis bintang. Kalau di kawasan ini hanya ada 40 atau 50 duri pakis bintang, akan ada sesuatu yang bisa meledakkan semangat. Spesial duri pakis bintang, itu sungguh sial. Namun Xia Ruofei membuat perkiraan kasar, dan berdasarkan jangkauan maksimum formasi yang dimilikinya hingga 3 km, sangat mungkin untuk menggambarkan area seluas 2 hingga 3 km di sekitarnya, yang dapat mencakup setidaknya 1-2 ribu duri pakis bintang. Perhitungan seperti itu, pasti lebih tepat menggunakan serangan jarak jauh. Jadi, untuk dua formasi yang sama, skenario penggunaan dan persyaratannya berbeda, dan jawaban yang Anda pilih mungkin sepenuhnya berlawanan. Xia Ruofei mengendarai Kushuang Flying Sword untuk melakukan shuttle dengan cepat dalam jarak 2 atau 3 km ini, dan mengatur jarak untuk menyerang susunan api dalam waktu singkat. Saat ini waktu misi hanya lebih dari 4 menit dan kurang dari 5 menit. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, waktunya harus ketat. Bagaimana tugas menara percobaan ini bisa mudah? Ling Qingsui melihat ekspresi Xia Ruofei yang tidak tergesa-gesa, dan mau tidak mau berkata dengan cemas apa isi misinya. Katakan saja, jangan seperti misi tadi, waktu terbuang sia-sia di depannya, yang membuat itu sangat mendebarkan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lucu. Konten tugas spesifiknya belum dirilis, tetapi ada instruksi yang jelas, jadi ikuti saja. Selanjutnya, Xia Ruofei hanya menceritakan kembali kepada Ling Qingsui apa yang diminta dalam penglihatan cermin persepsi. Setelah Ling Qingsui mendengar ini, dia menghela nafas lega, lalu menamparkan Xia Ruofei dengan sedih, dan berkata, kapan semuanya, bercanda. Bahkan jika misinya belum dimulai secara resmi, sebaiknya kita bergegas sesegera mungkin. Mungkin, bagaimana dengan ngengat? Kamu masuk akal. Xia Ruofei berkata, mari kita selesaikan, dan segera pergi. Xia Ruofei menutup formasi serangan api dalam jarak ini, dan kemudian berkata kepada Ling Qingsui, ayo pergi.
Lihat misi terakhir ini, ada apa? Bersama dengan Ling Qingsui, dia mengendarai Kushuang Flying Sword dan bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh panah di bidang penglihatan cermin persepsi. Di gurun luas di lantai 5 menara percobaan, Xia Ruofei secara alami tidak bisa mengikuti panah untuk bergerak maju dalam garis lurus, karena dia pasti akan menghadapi duri pakis bintang di arah depan. Jadi, kurang lebih masih harus memutar. Dan Xia Ruofei tidak menganggur di jalan ini. Setiap kali dia menemukan duri pakis bintang, dia akan menghabiskan beberapa detik untuk mengidentifikasinya. Ini adalah operasi dasarnya selama lebih dari 8 jam, dan dia telah membentuk sebuah kebiasaan. Xia Ruofei terbang dengan pedang Ling Qingsui selama lebih dari 50 menit, pada dasarnya menghadapi duri pakis bintang setiap beberapa menit. Tentu saja, karena stok duri pakis bintang khusus yang relatif kecil, semua yang ditemui Xia Ruofei di sepanjang jalan hanyalah duri pakis bintang biasa. Bergegas di jalan selama hampir 1 jam, titik cahaya yang terlihat di peta cermin persepsi semakin dekat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapainya. Xia Ruofei masih mempertahankan kecepatan yang relatif konstan, bergerak maju. Dengan pedang ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Ada lagi duri pakis bintang di depannya. Xia Ruofei biasa melirik. Saat dia hendak melewati dan melanjutkan perjalanan, gerakannya sedikit terhenti dan matanya tegak. Apa yang salah? Ling Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada satu lagi? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, mengapa tidak mudah menemukannya ketika saya sedang melakukan tugas. Pakis bintang berduri di depannya, durinya jelas berwarna hitam, dan rimpangnya lebih gelap. Jelas sekali, ini adalah duri pakis bintang yang istimewa. Menurut pengalaman sebelumnya, duri pakis bintang ini kemungkinan besar akan meledak. Meskipun Xia Ruofei sedang menjalankan misi, dia dapat menemukan duri pakis bintang khusus hampir setiap 2 jam atau lebih, tetapi itu dengan syarat Xia Ruofei mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia mengikuti prinsip kedekatan dan mencoba yang terbaik. Banyak cara mengenali duri pakis bintang, dan meskipun baru saja memakan waktu 1 jam, nyatanya, Xia Ruofei terutama terburu-buru. Hanya jika ada duri pakis bintang di rute tersebut, dia akan mengenalinya sebelum memutar. Dapat dikatakan bahwa jumlah duri pakis bintang yang diidentifikasi Xia Ruofei dalam 2 kasus sebelum dan sesudah pada waktu yang sama setidaknya 10 kali berbeda. Oleh karena itu, kemunculan duri pakis bintang istimewa ini jelas merupakan peristiwa yang probabilitasnya kecil. Duri pakis bintang ini juga bisa mengeluarkan esensi. Ling Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, sejak kita bertemu, jangan bersikap sopan. Ambillah. Setelah selesai berbicara, pikir Xia Ruofei, mengeluarkan bahan formasi api skala kecil, dan meletakkannya dengan lambaian tangannya. Segera setelah dia melemparkan Yuan Jing lainnya, dia menggunakan hukum untuk mengaktifkan formasi. Meskipun esensi duri pakis bintang hanyalah item tugas dan tidak dapat disimpan di ruang peta spiritual, Xia Ruofei tahu bahwa ini pasti hal yang baik, dan hal tersebut jarang terjadi. Esensi duri pakis bintang yang langka, karena ditemui pasti tidak boleh dilewatkan. Bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan menara percobaan, Xia Ruofei bersedia menerimanya. Selain itu, Xia Ruofei sedikit banyak telah menyentuh beberapa rutinitas. Misi serial di lantai 5 menara uji coba harusnya terkait. Misalnya, misi cincin pertama adalah memecahkan pita duri pakis bintang, dan misi cincin kedua adalah mengumpulkan sari duri pakis bintang, semuanya berhubungan dengan duri pakis bintang. Sekarang Xia Ruofei akan menyelesaikan tugas dering ketiga. Tugas ini kemungkinan besar terkait dengan duri pakis bintang. Mungkin sari duri pakis bintang bisa berperan penting, jadi siapkan satu lagi sari duri pakis bintang, mungkin bisa digunakan kapan saja. Setelah formasi api diaktifkan, duri pakis bintang khusus itu, seperti setiap duri pakis bintang khusus yang dibakar menjadi abu, segera melancarkan serangan yang sangat kuat dan gila. Hanya saja hal ini ditakdirkan sia-sia. Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri diam, menyaksikan duri pakis bintang terbakar menjadi abu. Metode pembentukan berhenti dan api padam. Xia Ruofei mengibaskan abunya dengan telapak tangan, dan dia melihat duri pakis bintang yang familiar tergeletak dengan tenang di tanah. Xia Ruofei tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kekosongan,
dan langsung menerima esensi duri pakis bintang. Dia melihat sekilas ke bilah tugas di cermin persepsi, dan menemukan bahwa kemajuan tugas dering kedua masih 10/10, dan tidak menjadi 11/10 karena dia menerima duri Starferen lagi. Xia Ruofei tidak peduli tentang ini, misinya telah selesai. Dia dengan santai memasukkan esensi duri Starferen yang diperoleh secara tak terduga ke dalam sakunya, dan kemudian membawa Ling Qingsui untuk melanjutkan pedangnya. Dalam 20 menit berikutnya, Xia Ruofei memimpin Ling Qingsui mengendalikan pedang terbang Kushuang, menghindari selusin duri pakis bintang, dan akhirnya sampai di titik cahaya yang ditunjukkan oleh peta cermin persepsi. Tentu saja, dia tidak pernah menemukan duri pakis bintang khusus lagi. Setelah Xia Ruofei tiba di titik cahaya, dia menghentikan pedang terbang itu dan meraih tangan Ling Qingsui dan melompat dari pedang terbang Kushuang sekitar 2 meter di atas tanah. Ketika Ling Qingsui mendengar Xia Ruofei mengatakan bahwa formasi waktu tidak valid, hatinya sudah tertarik. Dan setelah Xia Ruofei buru-buru berbicara dengannya, dia langsung menuju formasi pilar batu. Tentu saja, tatapannya mengikuti Xia Ruofei ke formasi pilar batu. Bagi Ling Qingsui, formasi pilar batu sangat padat. Pembagian pilar batunya saja sudah membuatnya sedikit pusing, apalagi setiap pilar batu memiliki bentukan yang tingkat kerumitannya berbeda-beda. Ling Qingsui tidak tahu apa-apa tentang melawan Dao. Baginya, melihat pola pembentukan tersebut tidak ada bedanya dengan membaca buku. Jadi pada level ini, dia benar-benar hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, dan bahkan tidak mungkin untuk memberikan nasihat kepada Xia Ruofei. Pola yang tak tertandingi di mata Ling Qingsui jatuh di mata Xia Ruofei, tapi itu seperti harta karun, seolah-olah telah membuka dunia baru. Keahlian susunan Xia Ruofei seharusnya sudah dianggap relatif tinggi di dunia latihan modern. Lagi pula, karena perubahan dalam lingkungan budidaya dan kemunduran kolektif para pembudidaya tingkat tinggi, telah terjadi kesenjangan bakat di dunia budidaya ratusan tahun yang lalu, dan warisan telah banyak terpotong. Bahkan jika ada beberapa biksu berbakat dalam formasi, tidak ada seorang guru yang baik, tanpa ilmu klasik yang cukup, tidak dapat belajar secara otodidak. Di sisi lain, Xia Ruofei memperoleh sejumlah besar diagram arai Dao dan klasik arai Dao dari jimat giok warisan. Dia menghabiskan waktu mempelajari berbagai teori Dao ini beberapa kali. Titik awalnya lebih tinggi dari biksu lain di dunia latihan modern. Namun meski begitu, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan yang tak terduga ketika dia melihat formasi pilar batu yang tidak bisa dipahami di depannya. Pembagian pilar batu ini sendiri mengandung aturan susunan yang sangat misterius, dan dipadukan dengan pola susunan pada setiap pilar batu, terjadi perubahan yang lebih banyak lagi. Xia Ruofei pada dasarnya dapat memastikan bahwa lantai 5 menara percobaan ini adalah tingkat formasi biksu. Bahkan jika itu adalah tugas pertama, yaitu melintasi sabuk berduri Starferen, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan formasi, tetapi melihat ke belakang, menggunakan metode formasi serangan jarak jauh skala besar seharusnya menghancurkan bintang. Sabuk berduri pakis, satu-satunya jalan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa para biksu dengan tahap jiwa baru lahir atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat secara langsung mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos. Tetapi Xia Ruofei juga tahu betul bahwa jika seorang biksu dari tahap jiwa yang baru lahir atau bahkan biksu tingkat yang lebih tinggi datang ke lantai 5 menara percobaan ini, kesulitan dari pita duri Starferen tidak akan pernah sama seperti yang dia temui. Setiap ujian pemurnian menara dibuat khusus sesuai dengan tingkat budidaya biksu, dan tidak mungkin untuk melewatinya dengan mudah. Untuk tugas kedua, perlu menggunakan susunan serangan api skala kecil. Jika Anda terus menggunakan susunan tugas pertama, waktu tidaklah cukup. Mungkin ada situasi dalam misi dering pertama dan dering kedua, yaitu, seorang beku mungkin tidak memahami teori formasi sama sekali, tetapi dia adalah anak laki-laki yang berharga dengan bendera formasi yang sudah jadi atau hanya satu kali saja senjata ajaib yang dapat menciptakan serangan api dalam jumlah besar juga kemungkinan besar akan lulus ujian. Namun ketika tugas mata rantai ketiga tercapai, tidak mungkin lagi memperjuangkan keluarga. Tidak ada kemungkinan oportunisme sama sekali. Anda hanya dapat mengandalkan pengetahuan dasar yang kuat tentang formasi untuk membuat penilaian. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata diam-diam memikirkan hal ini. Cakupan menara uji coba cukup luas.
Sekalipun beberapa level pertama dapat diatasi dengan keberuntungan, jika menyangkut lantai 5 menara uji coba, saya khawatir sebagian besar kultivator yang tidak memiliki fondasi yang kokoh akan berhenti pada tahap ini. Tugas 3 Tautan. Setidaknya di antara orang-orang yang memasuki dunia rahasia kali ini, mungkin sebagian besar dari mereka tidak mungkin lulus ujian Tautan ini. Di antara mereka ada orang-orang seperti Ling Qingsui yang tidak pernah memiliki pengetahuan tentang formasi. Tentu saja, keberuntungan Ling Qingsui cukup baik untuk bergabung dengan Xia Ruofei terlebih dahulu, dan keduanya dapat bertindak bersama. Selama Xia Ruofei bisa melewati level ini, Ling Qingsui juga bisa dipindahkan ke menara percobaan berikutnya. Xia Ruofei menghilangkan gangguan dan mulai mempelajari pilar batu di depannya. Dia sebenarnya tidak yakin di dalam hatinya, tetapi formasi pilar batu ini sangat halus, dan kompleksitasnya jauh lebih besar daripada formasi apapun yang pernah dia susun. Bahkan peta formasi siap pakai yang dikuasai Xia Ruofei tidak memiliki formasi apapun. Kompleksitas metode ini sebanding dengan jarum pilar batu ini. Oleh karena itu, meskipun misinya tidak dapat diselesaikan pada akhirnya, kemampuan mempelajari formasi pilar batu selama 10 jam akan sangat meningkatkan level formasi Xia Ruofei. Tugas itu sendiri merupakan peluang besar. Konsep desain ini sepertinya dijalankan melalui tugas seluruh menara uji coba, setidaknya sejauh ini tugas beberapa menara uji coba pertama masih sama. Xia Ruofei tidak mempelajari pola formasi spesifik pada awalnya, tetapi dengan cermat menganalisis ketinggian, distribusi, dan posisi relatif setiap pilar batu. Semakin dia melihatnya, semakin indah perasaannya, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Salah satu formasinya, luasnya seperti lautan asap. Hanya dengan memasuki laut ini Anda bisa merasakan luasnya laut ini lebih dalam. Bagi seseorang yang tidak memahami bentukan sama sekali, dia tidak dapat memahaminya. Begitu pula formasinya, jarak keduanya bisa mendekati tak terhingga. Xia Ruofei belajar selama sekitar setengah jam, dan distribusi seluruh formasi, bentuk, orientasi, dan orientasi setiap pilar batu telah terukir di benaknya. Ia pun mulai memiliki pemahaman paling kasar dan intuitif tentang formasi pilar batu ini, setidaknya ia sudah memiliki prototipe yang samar-samar di dalam hatinya. Tetapi karena level formasi perancang jauh lebih tinggi darinya, dan ada banyak kemungkinan untuk formasi pilar batu ini, Xia Ruofei hanya dapat memiliki spekulasi terarah secara umum, dan masih jauh dari menemukan terobosan. Selanjutnya, Xia Ruofei tidak melanjutkan mempelajari posisi susunan, melainkan mulai mempelajari pola susunan pada setiap pilar batu. Berdasarkan pemahaman kasarnya, dia menghitung semua pilar batu tersebut dalam pikirannya, dan kemudian mulai mempelajari pola pada pilar batu pertama. Begitu dia mulai mempelajari polanya, Xia Ruofei tidak bisa tidak kagum. Jika ada cukup waktu, Xia Ruofei bahkan bersedia bertahan dalam formasi ini. Tidak apa-apa tanpa makan atau minum. Sangat menyenangkan baginya mempelajari pola formasi pada pilar batu siang dan malam. Alur pada pilar-pilar batu ini yang digunakan untuk tatahan sari duri pakis bintang, semuanya berjumlah beberapa ribu. Secara teoritis, ada banyak kemungkinan untuk memasukkan sari duri Starferen ke dalam alur yang berbeda. Angka ini akan sangat besar, bahkan cenderung tak terhingga, relatif terhadap angka yang bisa disimpulkan seseorang dalam waktu terbatas. Bahkan jika kekuatan mental Xia Ruofei berlipat ganda beberapa kali, tidak mungkin mengubah otaknya menjadi superkomputer, dan bahkan superkomputer tidak mungkin menyelesaikan perhitungan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Jadi, Xia Ruofei melepaskan metode lengkap untuk menghitung kombinasi optimal di awal. Dia didasarkan pada pemahamannya sendiri tentang jalur pertempuran, pemahaman tentang formasi pilar batu, dan pemahaman tentang pola formasi tersebut. Setelah menggabungkan faktor-faktor ini, dia sebenarnya dapat menghilangkan sebagian besar kombinasi tersebut. Atas dasar ini, dia kemudian mengganti esensi duri pakis bintang ke dalam analisis, dan jumlah perhitungannya secara alami jauh lebih sedikit. Tapi ini juga relatif. Padahal, dalam kurun waktu sesingkat itu, ia harus menghitung begitu banyak data sehingga ia sendiri tidak memiliki kepastian mutlak bahwa ia bisa menemukan solusi optimal. Xia Ruofei berdiri tak bergerak dalam formasi pilar batu, namun nyatanya otaknya telah berlari kencang, menyimpulkan berbagai kemungkinan langsung di benaknya.
Formasi yang begitu besar dan kompleks melibatkan semua aspek pengetahuan formasi, dan pengetahuan formasi yang dipelajari oleh Xia Ruofei tampaknya sedikit melebar. Dia merasa sedikit berat, tetapi setiap kali dia menyimpulkan, pemahamannya tentang pertempuran dapat ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, pemikiran Xia Ruofei menjadi lebih jelas. Dia mulai menggambar dengan tangannya, ekspresi wajahnya juga berubah. Pola formasi yang disimulasikan oleh kekuatan mental, jika secara substansi, mengalir keluar dari ujung jari Xia Ruofei, dan setelah berada di udara selama 1 atau 2 detik, perlahan menghilang. Ling Qingsui melihat gerakan Xia Ruofei, tetapi tahu bahwa dia sangat terlibat, tetapi tidak mengerti apa arti garis yang digambar oleh jari-jarinya. Di aula megah dari ruang tersembunyi yang penuh dengan aura ungu, lelaki tua berjubah Qian Dao menunjukkan ekspresi terkejut. Ling Qingsui tidak dapat memahami arti dari garis yang digambar oleh Xia Ruofei, tetapi jubah Dao biru ini yang lebih tua hanya punya untuk melihatnya sekilas untuk memahami sepenuhnya. Kekaguman di wajah lelaki tua berjubah biru itu menjadi semakin intens. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, tanpa diduga, kecerdasan si kecil ini dalam formasi jauh lebih tinggi dari yang kukira. Xia Ruofei hampir dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri saat ini. Setelah membandingkan kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya, dia akhirnya memilih 3 kombinasi, yang seharusnya menjadi 3 kombinasi yang paling optimal. Tapi Xia Ruofei tidak begitu jelas untuk sesaat. Meskipun pernyataan misi menyatakan bahwa selama peringkatnya bagus, itu dapat dianggap lulus, dan Xia Ruofei yakin bahwa salah satu dari ketiga kombinasi ini dapat mencapai standar yang baik, tetapi dia selalu mengejar kesempurnaan. Karena dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan peringkat tinggi yang lebih baik, jadi mengapa kita harus melakukannya? Apalagi masih ada waktu sekitar setengah jam lagi untuk mengerjakan tugas tersebut, jadi dia bisa melakukan analisa lagi, jadi dia tidak terburu-buru. Hanya saja ketiga kombinasi yang ia pilih pada akhirnya benar-benar setara. Dia menyimpulkannya berkali-kali dalam pikirannya, tetapi masih merasa tidak ada perbedaan yang jelas, dan efeknya seharusnya serupa. Saat ini, kebanyakan orang mungkin hanya memilih salah satu dari mereka dan memastikan bahwa tugas tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Namun Xia Ruofei sepertinya terjebak dalam pilihan yang sulit. Ia tahu betul bahwa ketiga kombinasi tersebut tidak boleh memiliki efek yang sama, dan harus ada kombinasi yang terbaik. Xia Ruofei berada dalam dilema. Dan waktu masih berlalu 1 menit dan 1 detik, Ling Qingsui diam-diam merasa cemas, melihat waktu tugas semakin dekat, tetapi Xia Ruofei tampaknya tidak membuat kemajuan, tetapi dia tidak berani mengganggu Xia Ruofei, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dan khawatir. Jari-jarinya tanpa sadar meremas pakaiannya, dan bahkan buku-buku jarinya memutih, dia bahkan tidak menyadarinya. Xia Ruofei memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan menyentuh sari duri pakis bintang. Pada saat ini, sepertinya kilatan petir menyambar pikirannya, membuatnya merasa bersemangat. Segera setelah itu, aliran berbagai ide muncul, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga telah menerima esensi duri Star Feren dalam perjalanannya. Artinya, apa yang bisa dia gunakan sebenarnya bukan 10. Ada 11 sari duri pakis bintang. Satu lagi sari duri pakis bintang, kemungkinannya akan lebih banyak lagi. Xia Ruofei telah mempelajari susunan kolom batu ini selama beberapa jam, dan dia mengetahui semua alur yang bertatahkan esensi duri pakis bintang. Jadi, ketika dia menyadari bahwa ada satu lagi sari duri Star Feren, dia secara alami memikirkan banyak kemungkinan. Ada beberapa kombinasi yang dia hilangkan. Jika Anda menambahkan sari duri Star Feren lagi, efeknya akan sangat berbeda. Dengan cara ini, otak Xia Ruofei bergerak cepat, sekali lagi menyaring kemungkinan kombinasi ini. Tentu saja kecepatannya kali ini jauh lebih cepat, karena sebagian besar kombinasi yang dihilangkan, meskipun ditambahkan sari duri pakis bintang, efeknya kurang memuaskan, bahkan ada yang lebih buruk daripada tidak menambahkannya. Jadi, Xia Ruofei dengan cepat mendapatkan 5 kombinasi, termasuk 3 kombinasi yang dipilih sebelumnya. Xia Ruofei melakukan analisis komprehensif terhadap 5 kombinasi ini dengan premis menempatkan 11 esensi duri pakis bintang. Dia terkadang sedikit mengernyit, terkadang tersenyum, dan terkadang menunjukkan ekspresi bingung.
Ketika hitungan mundur dalam penglihatan cermin persepsi mencapai 5 menit terakhir, Xia Ruofei akhirnya mendapatkan jawaban terbaik menurutnya. Waktu tidak memungkinkan dia untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, dan rencana ini sebenarnya telah berulang kali disimpulkan dalam pikiran Xia Ruofei. Jadi, dia berhenti melakukan perhitungan dan latihan yang tidak perlu, dan menegakkan tubuh, melompat ke pedang terbang Kushuang yang digantung di samping. Ling Qingsui sangat gembira saat melihat pemandangan ini, dan mau tidak mau Sage Agung bertanya, Ruofei, kamu sudah mendapatkan jawabannya, bukan? Xia Ruofei balas tersenyum pada Ling Qingsui dan berkata, ya, ini seharusnya menjadi solusi yang lebih baik, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mencubit seni pedang, Kushuang Feijian segera menggambar busur dan terbang menuju pilar batu di kejauhan. Xia Ruofei mengeluarkan sari duri pakis bintang tanpa ragu-ragu dan menyematkannya ke dalam alur di sisi pilar batu.